saya mau mengawali firman Tuhan ini dengan 2 buah pertanyaan untuk saudara semua. Dan pertanyaan ini arahnya adalah untuk melihat apa yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya selama ini. Karena ada banyak orang lahir di muka bumi ini menjalani semua aktivitas kehidupannya, tapi ternyata dia nggak ngerti jelas apa tujuannya dia di muka bumi ini. 2 pertanyaan itu, yang pertama adalah apa yang sedang Anda cari di dalam kehidupan ini? Saya mencoba untuk tidak terlalu mau buru-buru, dan saya berharap setiap kali ada sesuatu yang saya sampaikan, saya berdoa supaya Allah Roh Kudus berbicara di hati saudara. Dan mari bekerja sama dengan saya untuk saudara coba pikirkan, karena ini bukan sebuah pertanyaan klise, bukan sebuah pertanyaan yang asal lewat. Saya ingin saudara pikirkan apa yang sedang saudara cari dalam hidup ini. Yang kedua adalah mengapa Anda ada di kehidupan ini, di keluarga Anda, di lingkungan pekerjaan Anda, di komunitas Anda. Saudara mungkin punya circle-circle kehidupan, punya lingkaran-lingkaran kehidupan saudara. Ada komunitas-komunitas di teman-teman sekolah mungkin, komunitas di pelayanan, dan di mana saja. Pertanyaannya, mengapa Anda ada di situ? Tahukah saudara? Nah, pertanyaan ini akan mengarahkan kita tentang apa tujuan hidupmu di muka bumi ini. Nggak banyak orang paham mengenai tujuan hidupnya. Karena pada dasarnya secara umum manusia hidup pasti mencari sesuatu. Sepakat dengan saya? Kalau yang sepakat coba pura-pura batuk. Wah, banyak yang sepakat berarti. Nah, tentu saudara tidak akan keberatan kalau saya sebutkan ini. Bahwa secara umum kebanyakan dari kita kalau ditanya tujuan hidupmu apa? Kurang lebih jawabannya akan begini. Saya mau sukses. Saya mau hidup kaya. Apakah kaya itu berdosa? Enggak dosa, saudara. Apakah kaya itu salah? Enggak salah. Ada banyak orang tujuan hidupnya mau kaya. Saya mau berhasil dalam hidup ini. Saya mau tenar, dikenal orang. Saya mau punya posisi tertentu supaya saya disebut sebagai orang yang mencapai sesuatu dalam kehidupan ini. Saya ingin sebuah jabatan tertentu. Saya ingin sebuah kenyamanan. Saya ingin sebuah rasa aman dalam kehidupan saya. Nah, ini banyak jawaban-jawaban yang umum kita dengar di mana-mana. Tujuan hidupmu apa? Saya ingin berhasil. Saya ingin mencapai sesuatu dan lain sebagainya. Ya, saya beberapa hari yang lalu kemarin saya mengucap syukur karena saya dan adik-adik saya merayakan ulang tahun papa saya yang ke-70 tahun. Sebuah usia yang sudah tidak muda lagi. Tapi beberapa hari yang lalu saya dan adik-adik saya sedang menuliskan kayak riwayat hidup papa saya. Karena nanti akan dibikin sedikit kuis gitu. Karena ngundang keluarga dekat saudara-saudara papa saya dan beberapa komunitas teman-temannya dia. Ya, mau dibikin kuis gitu saudara. Lalu waktu saya memikirkan tentang katakanlah kayak biografi gitu saudara ya. Saya sedang berpikir suatu kali kalau biografi saya yang ditulis, apa pencapaian atau apa yang sedang saya mau capai dalam hidup ini kalau nanti setelah pada akhirnya saya menyelesaikan hidup ini dan saya harus pulang kembali kepada Bapa di surga. Apa yang menjadi pencapaian? Saya lagi pikirkan itu. Nah, seringkali kita lupa bahwa apa yang disebut sebagai kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, kenyamanan, keamanan, ternyata kita tidak melihatnya itu sebagai sebuah tujuan akhir. Ternyata apa yang kita sebut semuanya itu adalah jalan yang ingin kita lalui. Tentu saudara dan saya ingin melalui sebuah jalan yang menurut kita jalan itu adalah jalan yang aman, yang nyaman. Jangan sampai jalannya susah, berbelok-belok gitu ya. Berlika-liku, naik turun. Apalagi sudah gitu jalannya rusak lagi. Nah, tapi ada sebuah ayat firman Tuhan yang cukup bagus. Saya ingin saudara semua membacanya dalam Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya ulangi ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju apa saudara? Maut. Nah, banyak orang fokus pada jalan yang mereka akan atau sedang lalui.
fokusnya itu kepada jalannya. Tentu kalau kita mau menuju ke sebuah tempat, lalu kita sudah memikirkan jalannya lewat mana dulu ya. Gitu. Katakanlah kalau kita dari Surabaya mau ke Kota Malang, mau ke sebuah kafe A gitu katakanlah. Lalu yang kita pikir itu jalannya dulu. Gitu. Nah kita cenderung memilih jalan yang enak, gitu, yang lancar, yang gak macet, yang jalannya gak rusak dan lain sebagainya. Gak salah saudara, gak salah dengan itu. Tetapi ternyata firman Tuhan mengingatkan kita ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dari firman ini saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ternyata waktu firman ini berkata ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya. Ujung itu bicara tentang tujuan akhir. Tempat di mana yang ingin kita capai. Sepakat dengan saya? Nah firman Tuhan ngomong gini. Ada banyak kita berpikir jalannya lurus ternyata ujungnya. Tujuan akhirnya ternyata maut. Artinya berarti bahwa tujuan itu ternyata ada dua. Karena dari ayat tadi kita kelihatan tujuan yang pertama yang kita baca tadi adalah yang pertama adalah maut. Kalau ada ujungnya yang adalah maut, maka ada ujungnya yang berkata ujung itu adalah ujung kekekalan. Ini tujuan. Nah hati-hati ada banyak orang, kalau ditanya tentu saudara akan pilih, saudara mau yang maut atau yang mau kekal? Coba saya tanya ibadah yang pagi hari ini, Gereja Mawar Sharon, ada berapa banyak orang pagi hari ini yang datang kebaktian ini dan kepingin ujung akhir hidup saudara nanti adalah maut? Angkat tangan. Wah kalau sampai ada yang angkat tangan nanti Pastor Antoni akan panggil saudara, akan ditumpangi tangan, akan dibaptis. Meskipun sudah pernah baptis lagi gitu ya. Nah kok milihnya maut gitu. Nah tentu kalau saudara disajikan oleh dua pertanyaan ini, saudara akan pilih kekal. Pasti. Pilih yang ujungnya kekekalan. Tapi berapa banyak saudara dan saya memilih jalan yang kita pikir itu adalah jalan yang lurus. Padahal ujungnya adalah maut. Apa yang sedang kita melihatnya itu gampang saudara. Begini, apa yang dengan sungguh-sungguh dicari menggambarkan apa yang ada di dalam hati orang itu. Jadi saudara dan saya kalau mau cek sebenarnya apakah jalan kita itu benar menuju kepada yang kekal ataukah akan kepada yang maut, itu coba kita periksa diri kita lihat diri kita, lalu pertanyaan ini berikan. Apa yang dengan sungguh-sungguh saya cari? Sebenarnya itulah yang menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya, hati saya. Kalau saya sedikit modifikasi kalimatnya, apa yang dengan sungguh-sungguh dikhawatirkan, apa yang dengan sungguh-sungguh ditakutkan, apa yang dengan sungguh-sungguh dicemaskan. Atau kalau pakai kata yang positif, apa yang dengan sungguh-sungguh diharap-harapkan. Sebenarnya itulah yang ada di dalam hatinya. Kalau itu yang di dalam hatinya, maka itulah yang dia ingini. Dalam hidupnya ada banyak orang yang sangat dikhawatirkan, yang sangat dicemaskan adalah masa depannya. Keuangannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Tapi ternyata kita lupa bahwa apa yang kita sebutkan tadi semuanya itu mungkin tidak langsung berkata bahwa itu adalah maut. Tetapi keberhasilan, kesuksesan, posisi, jabatan, kenyamanan, keamanan, semuanya itu bukan hal yang bersifat kekal ternyata. Bukan hal yang kekal. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 firman yang cukup terkenal. Berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya yang tadi bukan berarti nggak penting. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya membutuhkan itu dalam perjalanan hidup kita ini. Tuhan tahu kita butuh itu. Tapi Tuhan ingin mengingatkan kita, halo jemaat Gereja Mawar Sharon, bukan itu tujuan akhirmu. Meskipun itu adalah hal yang saudara dan saya butuhkan dalam perjalanannya. Waktu perjalanan saya menuju ke Kota Malang, katakanlah, saya butuh beberapa tempat untuk saya berhenti beli kopi, beli roti, beli cemilan dan lain sebagainya. Meskipun itu yang saya butuhkan dalam perjalanan itu, tetapi firman Tuhan ayat ini kalau saya terjemahkan gitu ya, sedang mengingatkan saya, hey Erik, bukan kopi, bukan roti, bukan cemilan yang jadi tujuanmu. Tujuanmu adalah Kota Malang. Sampai di sini saudara dan saya nangkap. Oleh sebab itu ada firman Tuhan dalam Matius 16.
Matius 16 ngomong begini. Apalah gunanya kalau saudara mendapatkan semuanya apa yang saudara mau, tapi ternyata engkau kehilangan jiwamu, kehilangan nyawamu. Itu kita baca aja ya. Saya enggak siapkan di situ. Matius 16. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bisakah semua yang saya sebutkan tadi, kenyamanan, keamanan, ketenaran, keberhasilan, kebahagiaan sekalipun menggantikan nyawa kita? Kalau pada akhirnya ternyata saudara dan saya kehilangan nyawa kita. Apa gunanya kita memperoleh semua kekayaan, posisi, jabatan kita, dan semua hal keberhasilan kita kalau kita kehilangan nyawa? Apakah kita berarti salah kalau kita ingin kita berhasil? Enggak salah saudara. Tentu saudara dan saya harus bekerja keras untuk menjadi orang yang berhasil. Karena firman Tuhan ngomong begini, kalau ada orang yang tidak bekerja maka janganlah kamu makan, kata firman Tuhan. Saudara dan saya harus berusaha, bekerja keras. Tapi firman Tuhan mengingatkan, hei Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat gereja Mawar Syaron, jangan lupa bahwa kerja keras, berhasil, mencapai sebuah pencapaian bukanlah tujuan akhir saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Matius 6 tadi ayat 33, Amplified Bible ngomong begini, kata-katanya bagus sekali. But first and most importantly, seek, lalu kasih dalam kurung, aim at, strive after, His kingdom and His righteousness, dalam kurung lagi, His way of doing and being right, the attitude and character of God. And all these things will be given to you also. Jadi yang pertama dan yang paling penting dari segala sesuatunya, kata firman Tuhan ini, yang pertama, cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Apa maksud kerajaan dan kebenarannya? Adalah bagaimana His way of doing, bagaimana jalan yang Tuhan tunjukkan, bagaimana cara yang Tuhan lakukan menurut standar Allah. Lalu being right, sebuah kebenaran, sikap dan karakter Allah, itu yang harus saudara dan saya cari. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, artinya saudara sedang diminta Tuhan untuk mengutamakan, mencari hal-hal yang bersifat rohani. Katakan bersama dengan saya, rohani. Hal rohani kenapa? Karena hal yang rohani kalau itu yang saudara dan saya pentingkan dalam hidup ini, maka saudara jelas arahnya adalah saudara mengarah kepada kekekalan. Amin saudara. Oleh sebab itu, dengan menentukan tujuan yang adalah kekal, yang adalah hal yang rohani, maka kita akan menemukan jalan mana yang harus dilalui. Perhatikan baik-baik, dengan menentukan tujuan, entah saudara pilih tujuannya maut sekalipun, atau saudara saya sangat berharap tentu nggak ada orang yang pilih maut, semuanya akan pilih kekekalan, amin saudara. Dengan menentukan tujuan kekal, maka saudara dan saya akan menemukan jalan mana yang harus dilalui. Cara apa saudara dan saya harus kerjakan dan lalui dalam hidup ini. Kalau saudara pilih hal yang kekal, kalau saudara pilih hal yang rohani, maka saudara dan saya punya jalan, punya cara untuk menuju ke sini. Oleh sebab itu jalan yang akan saudara pilih, cara yang saudara pilih untuk hidup dalam kehidupan ini tidak lagi bisa sembarang. Karena cara dan jalannya itu akan menentukan tujuan yang berbeda nanti. Nah, saya mau jelaskan kepada saudara begini. Manusia itu diciptakan oleh Allah terdiri dari roh, jiwa, dan apa saudara? Tubuh. Saudara boleh catat, saudara boleh foto, saya sangat berharap saudara paham ini ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam roh ada yang disebut sebagai mata hati dalam bahasa Alkitab.
Mata hati. Mata hati adalah tempat di mana ketika saudara berdoa, ketika saudara membaca firman, ketika saudara mendengar firman Tuhan, semuanya itu akan kita simpan dalam hati kita. Gitu kan, biasanya kita ngomong gitu kan. Tangkap firman Tuhan, simpan dalam hati kita. Nah sebenarnya disimpannya itu di dalam mata hati. Di dalam roh kita. Mata hati itu letaknya di pusat dari roh kita. Maka mata hati kita itu sebagai kompas. Mata hati kita itu sebagai timbangan, ukuran. Kalau saudara dan saya melakukan hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, entah saudara dan saya orang percaya ataupun bukan orang percaya, maka mata hati ini nggak bisa kompromi. Katakanlah ada orang yang belum mengenal dan tidak kenal Yesus sama sekali, bukan orang percaya. Lalu dia melakukan kejahatan, katakanlah dia merampok, mencuri. Maka dalam bahasa kita sehari-hari, hati kecilnya itu berbicara bahwa itu adalah tindakan yang salah. Sepakat dengan saya? Hati kecil itu bukan hati yang dimaksud, hati yang nanti saya akan jelaskan. Di ibadah yang kedua saya akan ngomong banyak tentang hati. Ya. Tapi yang disebut dengan hati kecil itu adalah mata hati. Sebobrok-bobroknya orang itu, sejahat-jahatnya orang itu, sehancur-hancurnya orang itu, kalau dia melakukan sebuah kesalahan yang bukan kebenaran, maka mata hatinya akan bicara, kamu salah. Itu nggak bisa dibohongi, meskipun dia nekat tetap melakukan kejahatan. Mata hati. Nah bagi orang percaya, waktu kita baca firman, waktu kita makan banyak firman, Alkitab Perjanjian Lama berkata bahwa firman Tuhan yang ngomong, aku meletakkan Tauratku di dalam hati mereka. Di mana? Di sini. Ini tempat menyimpan seluruh kebenaran firman Tuhan, mata hati. Nah jiwa itu terdiri dari 3 saudara. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu tubuh kita itu punya 5 panca indera. Ada orang yang ngaku punya 6 panca indera, 6 indera, 7 indera gitu ya. Ada bahkan yang suaminya namanya Indra gitu saudara. Nah saudara mesti paham bahwa waktu kejadian Tuhan tuh ngomong begini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Saudara ingat ayat itu? Ada banyak orang menafsirkan serupa dan segambar dengan Allah itu apa? Oh karakternya, oh sifatnya, oh dan lain macam-macam saudara. Ada yang ngomong ya wujudnya itu memang kayak Allah gitu. Manusia diciptakan itu kenapa punya kepala, punya badan, punya tangan, punya kaki. Karena serupa, segambar, memang fisiknya itu seperti bentuknya Allah gitu ya. Nah, saya nggak mau masuk terlalu banyak di area itu, tapi ini yang saya percaya bahwa firman Tuhan berkata begini. Allah adalah, waduh nggak ada yang jawab. Allah adalah roh. Oke? Allah adalah roh. Maka Allah yang dalam wujud roh lalu berkata, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Maka sebenarnya yang Allah ciptakan serupa dan segambar itu adalah rohnya. Lalu firman Tuhan ngomong, dia membentuk dengan tangannya dari debu dan tanah, lalu dia menghembuskan nafasnya, rohnya ditembuskan, lalu hiduplah manusia itu. Oleh sebab itu waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dan manusia terputus. Manusia jatuh dalam dosa. Ketika terputus, maka jiwa dan tubuh kita itu berusaha untuk menguasai kehidupan orang ini. Kalau ini katakan si orang ini namanya Bapak A gitu. Ibu A gitu ya. Akan berusaha. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Rohnya jadi lemah. Dagingnya yang kuat. Nah, dagingnya yang kuat, maka pikirannya, perasaannya, kehendaknya, semua 5 panca inderanya ini berfungsi dan pingin bertumbuh. Dia pingin hidup, katakanlah begitu. Untuk memimpin kehidupannya, untuk memimpin kehidupan orang ini menjalani hari-harinya. Itu sebabnya apa yang dia pikirkan tentu yang nyaman, yang berhasil, yang enak, perasaannya juga, kehendaknya selalu pilih yang begitu, yang nyaman. 5 panca inderanya, matanya, perasaannya, dan semuanya, semua indera itu selalu ingin mendapat yang baik. Gak mau melihat yang jelek, merasakan yang jelek, makan makanan yang enak, gak mau. Gitu. Itu sebabnya semua ini akan berusaha untuk mengarah kepada kehidupan ini begini. Carinya itu begini, yang dia cari.
apa yang baik ya. Gitu. Dalam hidup ini apa yang baik. Kelihatan gak ya? Habis. Apa yang baik. Maka dengan dasar apa yang baik itu, dia lalu kemudian cari, aku mengejar posisi. Aku mengejar jabatan. Aku mengejar keberhasilan, kekayaan, dan lain sebagainya. Karena apa yang baik. Sedangkan kalau saudara tahu, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang disimpan di mata hati kita, bukan bicara tentang apa yang baik. Firman Tuhan yang ada di dalam mata hati kita bicara apa yang benar. Nah, waktu kita tahu apa yang benar, maka cara yang kita pilih, jalan yang kita pilih untuk kita lalui dan kita jalani, maka kita akan melihatnya bahwa apakah ini benar. Ini sudah perbedaannya jauh. Apa yang benar dengan apa yang baik, perbedaannya udah jauh, saudara. Nah, oleh karena ini cari apa yang baik yang dibawa itu, maka yang dia pikirkan adalah citra dirinya, kekayaannya, bagaimana saya bisa diterima dengan banyak orang, menghalalkan banyak cara, pokoknya saya dikenal lah, disukai oleh banyak orang. Gitu. Kesuksesan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena hal-hal itu yang dicari, maka timbullah kekhawatiran. Sampai di sini saudara masih ikuti saya? Nyambung? Timbul kekhawatiran, timbul kecemasan, timbul ketakutan dan lain sebagainya. Karena untuk mengejar apa? Mengejar apa yang baik dalam hidup ini. Apa yang orang lihat baik, saya tampak baik. Coba saudara renungkan sebentar. Oleh sebab itu kalau saya hubungkan ke yang awal di atas. Maka jika kita mencari hal yang ujungnya adalah maut, artinya adalah saudara sedang mencari hal yang fana, maka kita akan kehilangan hal yang kekal. Pasti saudara nggak bisa pilih jalannya mau jalan seperti yang menuju kepada maut, tapi ujungnya saya mau yang kekal, nggak bisa saudara. Namun jika kita memilih hal yang kekal, apa yang menjadi kebutuhan fana justru malah ditambahkan kata firman Tuhan. Waktu saudara menetapkan bahwa hal yang kekal itu menjadi tujuan akhir saudara, maka perjalanan menuju yang kekal, apa yang saudara butuhkan dalam perjalanan menuju kekal, yang semuanya tadi yang ini justru akan ditambahkan, kata firman Tuhan. Tapi waktu saudara salah menentukan, bukan yang kekal, maka saudara akan kehilangan apa yang kekal. Apakah yang di dalam perjalanan tadi, keberhasilan, kekayaan, posisi, jabatan dan sebagainya, bisa diperoleh? Kalau dia bukan orang yang percaya, kalau dia tidak melihat apa yang benar tapi hanya apa yang baik, apakah tetap bisa peroleh? Tetap bisa diperoleh, tetap bisa dicapai. Itu sebabnya kita melihat ada banyak orang di luar sana, di luar kekristenan, tidak percaya Tuhan, sukses hidupnya, berhasil luar biasa. Benar saudara? Berhasil. Tapi sayang, di akhirnya dia tidak sampai kepada tujuan kekekalan. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, seorang teolog juga, berkata demikian, namanya Watchman Nee. Dia ngomong begini, the Spirit of God will not flow where self still on the throne. Roh Allah tidak akan mengalir, tidak akan ada dalam diri orang itu, tidak akan bergerak dalam diri orang itu. Selama apa? Selama dirinya sendiri, self, masih ada di tahta. Kalau kita enggak berusaha mati-matian untuk rohnya yang bangkit dan hidup, tapi membiarkan jiwa dan tubuhnya ini terus bangkit, terus hidup terus. Ini diri kita ini sebenarnya. Kita membiarkan diri kita itu bertahta terus di atas, maka roh Allah nggak akan mengalir dan bergerak dalam hidup kita. Nggak akan mengalir dan bergerak. Makanya dalam tadi kita sempat baca Matius 16 tadi itu, kalau kita lihat, kalau multimedia bisa bantu saya ya ditampilkan, kalau enggak apa-apa karena mendadak. Kalau kita lihat, saudara bisa buka bersama dengan saya. Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 24, firman Tuhan ngomong begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan apa? Mengikut aku.
Jadi ternyata justru malah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya, kalau saudara mau berjalan kepada kekekalan, yang ini Tuhan pingin supaya saudara dan saya mengalahkan atau mematikan sangkal diri, pikul salib. Justru jangan ini yang dibiarkan merajalela bertumbuh liar. Saudara harus sangkal diri, pikul salib. Lalu terakhir kalimatnya, ikutlah aku. Apa arti ikut aku? Saudara harus terus bangkitkan mata hati saudara. Hidupkan mata hati saudara. Dan menghidupkan mata hati saudara, gak ada cara yang lain. Selain saudara harus banyak berdoa. Banyak baca firman Tuhan. Banyak berdoa. Sangkal diri supaya diri saudara dan saya tidak terus bertahta di atas. Nah kalau diri kita tidak lagi bertahta di atas, maka roh Allah gampang mengalir dan bergerak dalam kehidupan kita. Maka kalau rohnya berkata sesuatu, kita peka tangkap sesuatu. Kita paham apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin saudara. Yang terakhir, saya tutup dengan ini. Seorang teolog juga berkata demikian. Namanya D.L. Moody. Dia ngomong begini. I need the Spirit of God in my life every day. I need the Spirit of God in my life every day. I need a fresh feeling for every task. Dia ngomong gini, aku tuh butuh roh Allah dalam kehidupanku setiap hari. Kenapa? Karena aku butuh fresh feeling. Karena aku butuh dia ada secara segar, secara fresh dalam diriku untuk aku menghadapi setiap tantangan, setiap hal dalam kehidupanku. Artinya saudara dan saya sebenarnya gak bisa menghadapi kehidupan ini tanpa roh Allah ada dalam diri kita. Gak bisa. Nah tapi roh Allah gak akan pernah bisa ada dalam diri kita, berkuasa dan menuntun kita kalau diri saudara dan saya masih ada di atas tahta. Kalau saudara dan saya belum mengutamakan dan mencari sungguh-sungguh kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sebenarnya firman tadi berkata sangkal diri, pikul salib, ikut aku kata firman. Maka saudara dan saya harus berani ngomong aku mau mati bagi diriku sendiri Tuhan. Aku mau cari dan mengejar kebenaran-Mu. Aku mau taruh kebenaran itu di posisi yang paling tinggi dalam kehidupanku.